industri jajanan atau snack di Indonesia saat ini? Apakah daya belinya masih cukup kuat setelah pandemi? Biasanya kalau misalnya snack ya Pak ya, ini juga cenderung kepada demografik yang untuk keluarga atau anak-anak atau enggak kebutuhan rumah tangga. Bagaimana pangsa pasarnya di Indonesia Pak sebenarnya? Kalau kita bicara snacking kita kembali tahun lalu. Tahun 2023 itu masih mengalami pertumbuhan sekitar 8%. Tahun 2024 kita perkirakan juga akan mengalami pertumbuhan. Karena snacking ini merupakan suatu hal yang merupakan consumer behavior atau habit yang memang sulit dilepas ya. Merupakan kita pun kalau snacking kalau udah makan nggak bisa berhenti gitu ya. Nah, namun kalau kita lihat secara umum makanan dan minuman di tahun 2023 pertumbuhannya tidak terlalu baik. Dibandingkan dengan home care dan personal care karena mungkin adanya tren kecenderungan social gathering selama masa festif, ambil contoh orang buka puasa bersama dan lain sebagainya, itu lebih banyak mengkonsumsi atau spending di personal care. Kalau kita lihat segmen usia instead of snacking ya Pak ya? Instead of snacking, tetapi food di luar itu mengalami pertumbuhan yang baik. Nah, kalau kita bicara snacking secara spesifik tanpa melihat festif maupun non-festif secara umum, itu masih mendapatkan pertumbuhan yang baik. Nah, ini merupakan suatu hal yang kami antisipasi secara baik di Q1 2024 masa festif yang barusan kita lewatin, kami mengalami pertumbuhan double digit yang kuat. Jadi masih cukup baik ya Pak masih ya dalam cukup hal baik. ini. Pak, ini saya ingin berbicara sedikit mengenai daya beli masyarakat dan mengenai inflasi, Pak. Ini mungkin saya temui juga di beberapa gerai-gerai toko ketika kita melihat snack ya. I'm not gonna say any brand. Harganya tetap dijaga sama ya. Tapi sekarang dengan harga yang sama tersebut, mungkin untuk menjaga harganya tetap baik dan tetap bisa dibeli oleh masyarakat, kemasannya jadi lebih kecil. Atau enggak, let's say kalau kemasannya nggak lebih kecil, isinya lebih sedikit gitu ya. Pak Geri, tanggapannya seperti apa? Apakah FKS juga melakukan strategi seperti itu? Apakah memang harus itu dilakukan? Masing-masing perusahaan mempunyai strategi yang berbeda-beda. Sebelum sampai ke situ, saya bahas secara umum dulu. Silakan Pak. Nah, secara umum pertumbuhan daripada bisnis makanan package good food ya, itu memang FMCG pada umumnya yang bergerak di makanan itu pertumbuhan unit atau volumenya itu memang menurun. Tetapi pertumbuhan value-nya ada. Artinya apa? Ada kenaikan harga. Either barangnya sama naik harga atau harga sama, gramasinya berkurang. Itu kan sama dengan naik harga secara tidak langsung. Iya. Nah, khusus untuk kami tetap menjaga kondisi yang sama, harga tidak naik, di mana kami juga meluncurkan produk-produk, ambil contoh, saya sebutkan brand kami yang paling unggul yaitu Taro. Kami malah meluncurkan produk yang harganya 2.000 dibandingkan dengan yang 1.000. Kenapa? Karena ada tren di masyarakat bahwa lebih gampang men-spend uang 2.000 daripada 1.000 karena uang lembaran. Karena uang lembaran kan ya. Sekarang kalau kita dapatkan satu lembar banknotes yang 2.000 kan lebih gampang tuh. Jajan daripada 1.500. Jadi memang Anda mengeluarkan produknya langsung yang harganya 2.000. Nah, itu untuk memudahkan akses daripada produk-produk kami. Nah, jadi kami tidak mengurangi, tapi kami menambah value added terhadap daripada produk kami, sehingga orang merasa worth it untuk membeli produk kami. Makanya saya katakan tadi, masing-masing perusahaan mempunyai strategi yang berbeda-beda. Salah satu yang Mbak Syafrina lihat di pasar adalah harganya sama tapi gramasinya berkurang. Nah, itu mungkin cara mereka untuk bertahan terhadap peningkatan cost dan lain sebagainya. Jadi memang benar itu cara salah satu perusahaan untuk bertahan ya. Karena betul. Memang seperti yang Anda sampaikan berarti memang ada peningkatan ya Pak ya dari harga-harga raw materials barang-barang COG seperti ini ya Pak. Betul, ada peningkatan tergantung bagaimana company tersebut untuk mengantisipasi. Kalau kami secara rutin mengantisipasi tersebut, membaca tren daripada pergerakan harga komoditas, tahu kapan harus membeli, kapan harus mengantisipasi kebutuhan jangka panjang dan lain sebagainya. Nah, ini cara kami untuk bertahan. Oke.
consumer industry Pak itu sangat-sangat sensitif dengan daya beli masyarakat ya Pak ya. Tapi di satu sisi Bapak juga tahu bahwa peningkatan harga raw materials ya, peningkatan harga bahan baku itu nanti juga akan sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat gitu ya Pak. Betul. Ya. Jadi ini makin naik, tapi apakah juga demand akan naik gitu kan? Kalau daya beli masyarakat belum tentu, gitu ya. Nah, bagaimana Bapak dari secara pelaku usaha gitu ya, dan mungkin pebisnis menilai saat ini daya beli masyarakat di tahun ini setelah pandemi ini setelah berakhir ya sudah hampir 4 years after pandemics, the post pandemic recovery, Anda melihat daya beli masyarakat ini terhadap industri makanan dan snacking sejauh ini? Kalau kita lihat data research yang kami punya, hal tersebut memang khusus di tahun 2023 itu memang agak lemah. Namun di 2024 yang barusan kita lalui itu menunjukkan tren yang berbeda. Bagi perusahaan-perusahaan ataupun katakanlah salah satunya adalah kami, bagaimana cara menjaga competitiveness daripada produk kami tanpa perlu menaikkan harga, tapi juga menjaga profitabilitas yang baik. Betul. Di antara cost yang menaik. Ya. Nah, kami antara lain melakukan inovasi di packaging. Ya, packaging tentunya kita cari bagaimana tetap dapat melindungi produk kita dengan baik, tapi dengan cost yang lebih kompetitif dan juga cara-cara teknologi yang kami kembangkan untuk bisa packagingnya misalnya lebih murah, tetapi tidak mengurangi kemampuan untuk melindungi produk kami. Nah, hal tersebut yang saya sampaikan tadi adalah masuk dalam program-program cost reduction program tadi, yang mana merupakan salah satu yang kami canangkan untuk bisa tetap kompetitif. Makanya itu menjadi sangat penting. It's challenging and tough juga ya Pak ya. Betul. Maka capex kami selalu diarahkan peningkatan kualitas produk, keselamatan kerja, serta cost reduction program. Nah, tapi tentunya Pak Gary akan happy ya Pak ya kalau daya beli masyarakat Indonesia significantly meningkat ya Pak ya. Karena kan ini juga akan mempengaruhi nanti untuk inovasi Anda, biasa meningkatkan daya beli masyarakat ini kan berarti bisa meningkatkan kualitas produk, meningkatkan gramasi produk, menambah diversifikasi produk dan lain-lain ya Pak ya. Tentunya bukan hanya kami ya, seluruh pelaku industri. Nah, makanya itu pertanyaan saya ingin tanya kepada Bapak Pak. Dengan adanya pemerintahan baru ini 2024, mungkin dari Anda selaku pelaku usaha, pebisnis, apa harapan Anda untuk pemerintah agar daya beli masyarakat Indonesia secara keseluruhan bisa terjaga dan ekonomi serta industri retail Indonesia bisa semakin berjaya, Pak? Kami percaya bahwa pemerintah akan selalu mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Dan juga saya rasa pemerintah juga punya track record yang baik dalam segi menjaga dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kami juga percaya bahwa siapapun pemerintahan yang baru ini pasti akan menjaga pertumbuhan di Republik ini semakin baik. Dan tentunya kami selaku pelaku usaha akan memanfaatkan momentum-momentum tersebut supaya kami bisa mengantisipasi jika pergerakan daripada pertumbuhan itu semakin baik, maka kami bisa mendapatkan benefit dan juga memberikan benefit kepada konsumen kami. Saya rasa hal tersebut merupakan hal yang saling mendukung. Pemerintah melakukan pekerjaan yang baik, kami selaku pelaku usaha juga melakukan pekerjaan yang baik. Sehingga hal-hal positif tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh konsumen.